Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader Efek. Oke, kali ini kita akan sharing analisa untuk hari Senin, ya mungkin Senin atau Selasa sampai itu ya. Namun analisa ini sharing kita kali ini hanyalah scalping aja ya. Jadi karena scalping saya menggunakan time frame M15 sebagai tren besarnya. Nah, jadi begini, ini kalau saya lihat nih yang pertama di gold ini kalau M15 ini sedang uptrend ya saat ini ya. Namun apakah benar ini uptrend? Maka perlu kita cek dulu secara keseluruhan ya. Kita perhatikan, kita kecilkan seperti ini. Nah, kalau kita geser ke kiri ini, nah ini sebenarnya secara keseluruhan tren gold di M15 ini sebenarnya sedang downtrend, bukan uptrend. Namun saat ini kan sedang terjadi gerakan balik arah naik ini kan. Apakah gerakan ini sudah mengindikasikan akan terjadinya perubahan arah dari downtrend ke uptrend? Maka langkah yang pertama kita lakukan adalah mencari break low terakhir, mencari break terakhir, swing low terakhir yang di break yang mana? Oke. Pertama kita tandain ini, di sini ada swing low. Oke. Ini swing low. Di sini terjadi break ya. Ini kita tandai sebagai swing low. Apakah swing low ini valid? Nanti kita cek. Ini swing low. Apakah ini break? Nah, semula ini enggak di break ini. Ini hanya liquidity aja, sweep di sini ya. Maka harus dikonfirmasi low ini di break oleh close candle di bawahnya, dan di sini baru terjadi break. Oke, ini terjadi break. Oke, jadi ini ya. Terus kemudian ke bawah, ke bawah, ke bawah. Ini oh, apa ini? Nah, di sini oke. Di sini terjadi liquidity sweep. Oke. Namun akan kita cek ya, dari sekian ini kita cek dulu apakah ini ya analisanya ini adalah low yang valid. Kan ini telah terjadi break di sini kan. Terus lahirlah low lagi di sini. Apakah low itu valid? Nah, kalau mau lihat low ini valid, maka dia harus naik mengambil inducement. Di manakah inducementnya? Untuk bisa mengetahui adanya inducement, maka kita harus paham yang namanya pullback. Pullback-nya itu di sini. Ini di sini, di sini, di sini tidak ada. Ini tidak ada pullback. Nah, ini berarti ujungnya di sini. Ini pullback. Oke. Kok gini ya? Pencetnya itu loh. Mana tadi? Oke. Kita lihat lagi. Mana sih? Nah, ini. Oke. Nah ini ya, ini tadi ya, ini atau ini sama aja untuk ini bisa dipakai juga ya. Karena apa? Karena di sini terjadi low ya, terjadi low, terus kemudian low high dari candle paling rendah ini sudah diambil dengan ujung tertingginya di sini. Kita tandai di sini, sebenarnya di break di sini pun sudah bisa. Ya kita tandai di sini juga bisa. Ini inducementnya. Oke, ini inducementnya.
gini. Oke, berarti ini low yang valid. Di sini low yang valid. Kenapa kok low valid? Karena inducementnya ini sudah diambil sampai ke sini. Nah, oke. Nah, pertanyaannya, apakah ini menjadi high yang valid? Nah, untuk menjadi high yang valid ini maka dia harus turun mampu break low valid ini. Tapi kenyataannya ini enggak loh ya. Ini enggak, dia hanya liquidity. Di sini enggak break, tapi dia liquidity. Gitu ya. Artinya low-nya sekarang ditransfer ke sini. Oke. Gitu. Nah, kalau kita tandai dulu struktur marketnya yang dari sini. Ini kita gambar dulu. Gini ya. Ini dari sini. Sebenarnya bisa dari sini, gini. Naik. Kemudian turun langsung ke sini. Oke. Kenapa kok nggak ke sini terus ke sini? Ya, ini sebenarnya kalau ini break bisa dari sini sampai ke sini terus ke sini. Terus ke sini. Nah, kenapa kok ini? Ini sebenarnya ada pengambilan inducement di sini dari setelah sweep ini. Cuman kan ini belum break. Breaknya itu di sini. Maka kesemua ini kita anggap sebagai single leg ya. Oke, ini hanya single leg. Jadi strukturnya itu dari atas sana turun sampai sini, kemudian naik ke sini, ya ini terus turun ke sini. Nah, kemudian sekarang naik ini. Naiknya sampai mana kita akan lihat. Nah, berarti untuk ada apa namanya terjadi yang namanya change of character, berarti ini harus di break high ini. Harus ada break high ini. Kalau ini di break, maka ini adalah sudah terjadi change of character di time frame M15. Nah, di sini. Nah, ini. Oke, di sini sudah terjadi break. Berarti inilah change of karakternya. Begitu. Berarti kalau sudah ada change of karakter di time frame L15 ini, kalau kita mau scalping ya kita akan mencari peluang buy. Oke, kita akan mencari peluang buy. Nah, sekarang sudah kita perhatikan di sini ya. Gerakan yang terakhir naik ini kita akan mencari internal swingnya, struktur marketnya ya, internal struktur marketnya. Oke, kita perhatikan ketika harga dari paling bawah ini naik ya kan, sampai ke sini, apakah ini sebagai high yang valid? Kalau ini high yang valid harus mengambil inducement di sini. Apakah di sini ada inducement? Kita lihat. Kita cek di sini. Oke, ini ketika ini harga ini naik, low-nya di bawah nggak diambil. Kemudian lahirlah high terakhir di sini. High terakhir di candle ini, low-nya di sini. Lahir candle ini nggak mampu mengambil high-nya, low-nya ya kan. Kemudian masih dipegang candle ini. Artinya candle ini yang ini hanya inside bar. Terus ini juga hanya inside bar. Oh, tapi ini akhirnya dialihkan nih tingginya di sini. Di candle merah ini. Low-nya sekarang di sini. Low ini kan mengambil ini. Oh, enggak, ini tadi hanya inside bar. Kalau ini disebut pullback, maka yang diambil candle merah ini harusnya tuh low-nya yang ini. Oke. Karena yang diambil hanya ini, maka ini bukan pullback. Oke, sampai di sini ini tidak ada pullback. Kemudian lahir candle yang ini, ya kan? Candle yang ini dengan menghasilkan tinggi di sini. Ini sekarang candle ini adalah candle paling tinggi. Oke. Nah, candle paling tinggi dipegang ini maka punya low di sini. Ternyata dari sekian candle ini nggak ada yang mampu mengambil low
high-nya candle ini. Artinya ini candle-candle ini hanya inside bar. Hingga pada akhirnya high-nya ini ditransfer ke high candle ini. Kalau kita pakai candle yang ini saat ini, high-nya ini, maka low-nya di sini. Dan tidak ada yang mampu mengambil low-nya ini. Maka tidak ada pullback. Oke. Nah, akhirnya di sini. Di sini low terjadi apa namanya? Pindahan high di sini, jadi transfer dari sini ke sini dan akhirnya mampu diambil low-nya. Ini bisa disebut pullback jika harga lanjut naik mengambil high ini, tapi ternyata ini tidak ada candle yang mampu break high-nya ini. Maka ini hanya selanjutnya ini hanya inside bar, ya kan, naik gitu terus turun. Nah, lanjut turun karena ini inside bar, maka low-nya ditransfer terus ke sini ke sini ke sini ke sini ke sini ke sini, maka ini hanya single pullback saja. Artinya ini bukan high yang valid. Kalau ini bukan high yang valid, maka di sini kita tidak bisa menggunakan ini sebagai low yang valid. Maka di sini belum terbentuk yang namanya struktur market di time frame M15 internal ya. Oke, lanjut. Kita lihat chartnya di sini. Di sini, oke. Setelah high di sini, ditransfer ke sini ya. Kita lihat ya, ini kita langsung fokus di sini. Kenapa? Ya, paling tinggi di sini. Di sini ya, kalau kita perhatikan low ini, high ini kemudian turun. Low-nya sudah diambil oleh candle ini. Candle berikutnya ini mampu mengambil low-nya candle yang paling tinggi ini di sini, ya kan. Kemudian harga naik sampai high-nya ini diambil ini, transfer ke sini, akhirnya ke sini, iya kan. Nah, cuman perlu diingat ini hanya sweep, enggak break. Kalau break ya ini harus candle harus close di atasnya ini. Oke, ini hanya sweep karena enggak mampu close di atasnya. Oke, kita abaikan, berarti high-nya sekarang yang kita pakai adalah yang ini. Oke. Nah, candle ini high kemudian turun ya kan. Sampai sini low-nya ini diambil. Artinya ini adalah pullback. Valid ya kan, kemudian naik, akhirnya ini di break, tapi ini hanya sweep ya, artinya hanya transfer high saja. High ini ditransfer ke sini. Oke. Nah, candle ini akhirnya mampu pullback, valid ya, karena low-nya ini diambil dan disinilah terjadi real break ya kan, karena di sini close bodinya lebih tinggi. Oke, close-nya lebih tinggi. Oke, gitu ya. Nah, kemudian turun ini. Nah, di sini terjadi yang namanya struktur market. Jadi, yang struktur marketnya seperti ini. Ini dari bawah. Ini turun. Oh, sorry. Jadi ini ke sini, terus ke sini, gitu ya. Nah, sebelum jadi seperti itu sebelum terjadi pelebaran struktur. Ini ada pelebaran namanya struktur market. Kenapa? Low-nya ini diambil ini, ya kan? Terus kemudian high-nya ini pindah ke sini. Kenapa? Karena di sini ini enggak break loh ya. Ini enggak break, hanya sweep saja. Maka low-nya ini ditransfer ke sini. Jadi sekarang struktur marketnya yang benar itu ya begini. Ini dari bawah naik ke sini. Oke, gini, kemudian turun. Nah, turun. Nah, ini sampai ke sini. Gini. Terus mungkin kemungkinan dia akan naik. Oke, kita lihat.
Oh, nggak kelihatan. Oh, turun sampai ke sini. Turun sampai ke sini ya. Nah, ini yang paling rendah kita ambil, kemudian naik sampai ke sini. Apakah ini break? Benar break? Karena ini adalah high yang valid, kita akan lihat kalau di sini terjadi break dengan close candle di atasnya high ini, maka ini adalah break. Oke, ini break. Oke. Nah, di sini. Oke. Nah, kemudian nah, di sini apakah menjadi high yang valid? Kita akan cek. High yang valid mampu turun dan mengambil inducement, dan di sini ada inducement. Ini adalah inducement, ya kan? Di sini inducementnya. Oke, ini adalah inducement. Maka di sini terjadi yang namanya struktur market. Dia turun ke sini. Oke, kemudian naik. Oke. Ini. Nah, seperti ini. Artinya kita sudah menemukan high terakhir yang valid dan low terakhir yang valid. Begitu. Nah, sekarang kita fokus di swing terakhir ini. Oke, kita akan fokus di sini. Nah, ini ya. Fokus di sini karena di sini sudah terjadi bos. Goal nih. Jadi bos. Ini bos. Oke. Nah, dengan seperti ini, kita lihat seperti ini, maka kita akan mencari peluang buy. Di mana kita bisa buy, mencari, tentu kita akan mencari POI yang atau order block yang high probability. Nah, sekarang harga kan di sini nih ya, di sini. Ini sebelumnya high-nya di sini dan di break ini. Apakah ini inducement? Apakah ini pullback yang valid? Untuk melihat ini pullback yang valid, kita perbesar seperti ini, di mana terjadi high tertinggi sebelum di break. Nah, ini di sini high-nya candle hijau panjang ini ternyata yang lebih tinggi ini. Maka low-nya di sini sudah diambil, maka di sini adalah pullback valid. Maka ini adalah inducement, guys. Ini inducement. Inducement adalah pullback terakhir sebelum di break. Belum break atau setelah break, pokoknya yang terakhir lah. Ini inducement. Oke. Nah, terus kita kalau mau buy ya harus di bawahnya inducement. Artinya kita akan mencari order block yang valid yang di bawahnya inducement untuk ancang-ancang kita buy. Nah, di sini kan ada liquidity candle ini mampu diliquidity oleh ini. Artinya di sini terjadi pullback valid. Nah, mana order blocknya? Order blocknya itu yang ini. Jadi kita akan ancang-ancang buy di sini. Oke, seperti ini. Ini adalah zone buy kita. Kemudian apakah ada lagi kalau di situ gagal? Nah, di sini kita akan lihat. Gimana? Di sini ada, ini bukan pullback ya, ini bukan pullback di sini, ini bukan pullback. Karena apa? High-nya itu di candle ini. Nah, nggak mampu diambil. Ini bukan pullback. Apakah di sini ada pullback? Di sini juga tidak ada pullback. Apakah ini pullback? Ini juga bukan pullback. Pullbacknya di mana? Pertanyaannya ya di ekstrim ya, ini ekstrim order block. Permasalahannya di ekstrim order block candle M15 ini, time frame M15 ini semua sudah dimitigasi ya. Sudah dimitigasi. Kita cek perlahan. Oke. Sudah tidak ada lagi yang fresh di sini. Maka saya akan mencari peluang buy di sini untuk goal Senin ya. Kalau dia nyampe ke sini, kita
berharap ya kan, gini, ini saya berharap nanti goal dari sini dia akan turun, nyentuh ini kita akan turun ke time frame M1 ya. M1 ya kita akan mencari mungkin change of character seperti ini ya, tunggu ada inducement juga seperti ini, baru kita akan cari buy di sini. Itu kalau kita menggunakan change of character, artinya setelah harga masuk ke sini kita pindah ke time frame M1 gitu. Kalau misalkan nggak terjadi change of character gimana? Bisa ini misalkan ini turun, membentuk supply, turun, membentuk demand, naik. Nah, seperti ini maka kita bisa buy di ini. Ini namanya flip. Oke, ini flip. Kita bisa buy di flip. Oke, begini. Jadi ini ada supply, turun, kemudian naik membentuk demand sebelum nge-break supply ya kan? Sebelum supply di break maka ada demand kecil ini, ketika dari sini sudah di break turun kita bisa ambil buy, ini namanya flip. Oke, atau ini misal ini harga turun ya, kemudian di sini terjadi candle seperti ini di M1 ya, ini panjang ini shadownya sampai ke bawahnya ini. Oke, nah kemudian lahir lagi candle bullish sampai mengambil high-nya candle ini. Nah misalnya gini, ini candle bullish, maka kita bisa entry buy. Ini namanya single candle order block. Oke, jadi setelah lahir candle ini kita bisa buy. Nanti kalau balik lagi ke sini bisa tambah buy. Ini namanya single candle order block dengan stop loss tentunya di bawahnya sini. Oke, ini untuk goal seperti ini ya, harapan saya. Kalau ini nanti ternyata goal kok bablas naik terus, kan bisa aja naik. Nah kita tunggu, kalau dia naik ini nggak membuat pullback valid lagi ya berarti tetap di sini. Kalau membuat pullback seperti ini kita bisa di mana? Nah di mana kalau misalkan ternyata dia naik dan membuat pullback di zone mana? Kita tandai di sini kan the last selling candle before buy, ini kan merah ini kan, kemudian di sini diambil di liquidity oleh candle bullish ini, maka inilah order blocknya. Cuman order kalau kita pakai ini maka ini sudah dimitigasi oleh candle ini kan, maka bisa kita gunakan yang candle ini ya. Dengan catatan ini juga belum loh ya, di atasnya masih ada imbalance begitu. Oh ini sorry di sini nih, ini candle ini transfer ke candle yang ini. Oke, ini nanti dengan catatan candle ketiganya kalau kita pakai yang ini kan, ini candle pertama, ini candle kedua ya kan, candle ketiganya nanti nggak nyentuh sini guys, nggak nyentuh ini zone ini. Oke, artinya masih menyisakan imbalance. Nah kita bisa pakai kalau ternyata ini dia langsung naik gitu ya dan membuat inducement ya baru, pullback baru. Oke, seperti itu untuk goal pandangannya. Tapi ini hanya scalping ya, hanya scalping karena kita hanya menggunakan time frame M15. Karena kalau scalping seperti ini ya, kalau nanti harga dari sini langsung turun ke sini dan naik, itu targetnya ya hanya sini aja. SL-nya di sini, targetnya di high-nya ini. Oke, itu untuk go. Sekarang kita lihat di GBP USD. Nah, kita lihat kalau dilihat ini ya sebenarnya kayaknya kurang lebih sama ya antara gold dan GU ini. Cuman coba kita kayak lebih acak-acakan. Oke. Trennya turun juga untuk F15, enggak turun, enggak naik ya.
Oke, kita lihat dulu ya low terakhir karena ini cenderungnya turun. Oke, kita lihat saat terakhir low-nya terakhir di mana? Low terakhir di sini kan. Low terakhir. Nah, kalau ini berarti low terakhirnya itu di sini, guys. Ya kan? Low terakhir kan ini. Ini low terakhir. Ini adalah swing low. Oke, terus di sini sebelumnya ada swing di sini. Oke, ini yang di break. Break ya ini ya. Oke, di sini break. Oke, ini break. Nah, apakah di sini low yang valid ini? Nah, kalau kita lihat, kita perhatikan dari sini nih naik valid ya, karena di sini inducement di sini sudah diambil dan melahirkan high gimana di sini ya. Kita lihat, oh di sini. Oke. Berarti swing high-nya di sini. Oke, ini swing high. Ini swing high-nya di sini seperti ini ya. Oke. Nah, kalau seperti ini artinya secara cat loh, ini secara cat gerakan semua ini hanya internal. Ini ya. Naik turun naik turun naik turun, ini hanya internal ya. Hanya inset chart gitu loh. Dia ini hanya sedang bermain-main harga ini bermain-main di ring ini, swing high-nya ini sama swing low ini. Kalau mau trennya lanjut berubah naik, maka harus di break ini swing high ini. Baru terjadi yang namanya change of character. Kalau mau turun ya harus break low nih, swing low ini. Nah, gitu. Lah, sekarang gimana ini? Apakah kita bisa scalping? Ya, kita harus baca internalnya ini. Oke. Ini baca internalnya, kita fokus di sini. Apa yang terjadi di internal ini? Oke. Nah, di internalnya sini ternyata nah, gini ya, kita lihat seperti ini. Nah, ini semua hanya internal. Di sini di internal ini telah terjadi tren turun seperti ini. Di mana saat ini kemudian terjadi kenaikan dari sini ke sini. Oke. Benar ya. Oke. Dari penurunan ini apakah terjadi struktur market valid internalnya? Nah, di sini low. Ini swing low internal ya. Oke. Ini telah di break, bos. Nah, apakah ini low valid? Maka kita harus lihat ke kirinya, ada nggak inset bar pullback valid yang diambil. Di sebelah kirinya harus ada pullback valid. Nah, di sini ada pullback. Oh, bukan. Ini sebentar ya. Oh, ini. Low terakhir di sini, kemudian naik. Maka ini adalah inducement, guys. Maka low ini valid. Kalau ini low valid, maka ini adalah high-nya di sini. Ini high-nya. Swing high internal ya, swing high internal. Kemudian ini valid, kenapa? Karena dari sini turun mampu mengebreak swing low yang valid ini. Kemudian sampai ke sini. Kemudian naik. Nah, ini juga terjadi pengambilan inducement di sini. Ini inducement.
Oke, inducement, maka ini juga valid. Oke, sekarang di sini ini low valid, jadi bos. Sekarang swingnya di sini, swing barunya. Oke, swing barunya di sini. Nah, kita lihat di sini, ini apakah di break. Jadi low ini, swing low ini ditransfer ke sini, nih sini. Nah, ini apakah ini break? Nah, ini break karena mampu close di bawahnya, maka di sini terjadilah swing low yang valid. Berarti ini kalau di break ke bawah, maka ini adalah bos. Kenapa ini saya sebut swing low yang valid? Ya, karena dari sini naik seret ke sana, mampu mengambil inducement. Inducementnya mana di sini? Ini inducementnya. Oke, ini pullback valid sebagai inducement. Nah, gini, maka sekarang high yang valid ini, kan high yang valid itu ini sekarang. Ini ya higher low lah di internal ini. Oke. Nah, kemudian turun sampai ini naik. Ini bukan pullback, paham ya? Ini bukan pullback, low-nya di sini lah, ini pullback. Nah, masalahnya low di sini sama di sini, ini paling rendah ini. Artinya gerakan ini dimulai, gerakan naik itu sebenarnya dimulai dari sini, bukan dari ini, tapi dari sini. Nah, ini naik. Nah, oke. Untuk kita bisa buy, maka swing ini setidaknya harus di break dalam kancah internal ya, nggak boleh jauh-jauh. Dan di sini ternyata ini sudah di break secara internal. Di sini sudah ada change of character. Oke, nah ini sebagai change of character. Kenapa saya sebut change of character? Karena di sini sudah di break, bukan ini yang ngebreak, tapi ini change of karakternya itu di sini. Change of karakter. Kenapa? Karena di sini ini belum terjadi change of karakter karena ini hanya sweep aja. Ini liquidity sweep. Oke. Nah, sini. Oke, karena di sini sudah ada change of karakter, maka kita identifikasi apa namanya struktur high low-nya yang valid di sini. Terakhir saja di sini. Dari sini turun ke sini mengambil inducement di sini. Berarti ini adalah low yang valid karena mampu ngebreak ini kan ke atas, dan ini adalah high yang valid. Maka yang kita gunakan sekarang adalah low di sini sebagai swing low untuk kita mencari buy, dan sekarang harga sedang naik ya, kita akan mencari area-area di sini untuk ngebuy gitu. Oke, ini sudah membuat struktur, artinya ring terakhirnya itu yang kita gunakan ini. Untuk dia lanjut turun, maka swing low ini harus di break. Oke, sebelum di break kita bisa gunakan untuk mencari peluang buy. Di mana peluang buy-nya? Maka kita harus mengidentifikasi dulu inducement-nya di mana. Oke, inducement-nya di mana? Oke, apakah ini bukan ini paling tinggi ya? Oke, bukan, ini bukan, ini enggak ada inducement di sini. Nah, inducement-nya di sini. Ini inducement. Oke. Dengan catatan ya, GU Senin besok dari sini langsung turun, maka inducement-nya ini. Tapi kalau ini nanti naik, maka inducement-nya ini. Kita bisa mencari buy di sini, di zona inducement ini. Oke ya. Jadi catatannya, kalau kita gunakan inducement-nya itu ini, maka
dari chart ini dia langsung turun, tidak membuat high lagi yang lebih tinggi dari ini, langsung turun. Tapi kalau dia membuat high lagi yang lebih tinggi, maka inducementnya ya ini, karena ini pullback valid itu, maka kita bisa gunakan buy di sini. Kalau seperti ini dia langsung turun, maka di mana kita bisa buy? Kita bisa buy di sini. Mana? Ini candle jelas. Kalau kita pakai ini apakah ada? Oh, ada. Jadi kita bisa gunakan ini. Oke, di sini kita bisa gunakan zone buy di sini. Maka kalau harga ini turun, saya akan mencari peluang buy di situ dengan apa namanya, konfirmasi yang sama kayak tadi. Atau ya satu lagi, misal nggak nyentuh ini gimana? Bisa kita buy jika menghasilkan shadow yang mampu nge-break ini. Bukan nge-break ya, liquidity itu. Gitu. Misal ini gini. Net dia naik. Di sini membuat change of character, membuat flip, membuat single candle order block, kita bisa buy. Nggak harus nyentuh ini. Nah, kalau sampai nyentuh ini ya lebih bagus. Gitu. Ini untuk GU ya, untuk GU seperti itu. Sekarang kita terakhir ke Euro USD. Euro USD gimana Euro USD? Kita kecilkan dulu. Euro USD trennya turun, sama trennya turun. Kita akan lihat apakah sudah ada change of character yang menonjol low-nya di sini ya. Break. Oke. Low di sini jelas valid, kelihatan banget ya, nggak usah dijelaskan. Ini naik mampu mengambil ini, maka high swing high-nya di sini. Swing high ini belum di break. Ini swing high. Oke, setelah ini apakah ada lagi apa namanya struktur market lagi low yang valid? Oke, kita cek. Dari sini turun, nggak ada pullback yang diambil, artinya ini hanya single leg, kemudian dia turun ke sini. Nah, apakah di sini ada pullback? Tidak ada pullback di sini. Saya perbesar dulu, tidak ada pullback ya. Oke, oh ada ini. Oke, ini pullback, ini pullback, ini pullback. Mana ini? High-nya ini diambil ini, maka ini pullback, maka ini inducement. Ini inducement yang sudah diambil. Oke. Berarti kita punya low dan high baru. Oke. Sini ya. Oh, di sini. Nih. Oh, ini naik. Bentar. Di sini low naik. Oh, inducement di sini, guys. Ini inducement ya, sama cawis. Ini ya. Seandainya ini bukan pullback pun, di sini ini sudah terjadi inducement ya. Inducement di sini ya. Karena low-nya itu ini. Ini low valid. Oke, low valid di sini di break. Oke, di sini adalah swing low. Di sini swing high. Artinya kalau ini di break berarti ada ancang-ancang bahwa mau naik, ini change of character. Oke, ini swing high baru. Nah, kemudian ada lagi ternyata di masih jauh ya. Kejauhan analisa nih, Kak Popo. Ya, kita cek apakah ini low valid sekarang. Ini low valid. Iya, ini low valid. Di sini terlihat ada inducement, ada pullback valid yang sudah diambil di sini ya. Oke, ini inducement sudah diambil.
Oke. Berarti kita punya high baru di mana? Di sini. Ini adalah high baru yang nantinya kalau di break menjadi change of character. Oke ya. Ini high. Oke. Nah, di sini terlihat sudah di break. Oke, telah terjadi change of character ya. Oke, kita hanya mencari yang namanya change of character. Oke. Dan di sini gak perlu panjang lebar, di sini terjadi internal swing ya. Ini adalah swing low-nya yang valid. Oke, ini langsung ke sini aja. Ini langsung swing low. Saya rasa teman-teman sudah paham. Kalau belum paham diulang dari tadi awal tadi, pasti tahu. Nah, di sini breaknya tuh di sini kan. Ini break. Oke. Ini breaknya. Dan kita hanya akan mencari peluang buy. Kita hanya akan mencari peluang buy di sini. Karena scalping aja ya. Oke. Nah. Oke, di sini ya. Artinya saat ini harga sedang bermain-main di swing low yang ini sama swing high ini. Kalau kita buy ya targetnya di sini aja. Karena kita scalping ya. Oke. Terus kita nanti buy-nya di mana? Nah, kita akan lihat internalnya di sini. Kita lihat di internalnya sini. Ketika harga turun, ya kan, di sini membentuk di sini ini adalah change of character untuk internal. Oke, ini change of character untuk internal. Kemudian lahir sampai ke sini. Di sini ada swing high yang sudah di break, ini bos, valid ya. Oke, nggak perlu saya jelaskan lagi. Udah paham kenapa ini valid high? Berarti di sini swing low validnya untuk internal. Oke. Di sini seperti ini. Oke, swing low validnya untuk internal. Maka kita akan mencari inducement untuk mencari ancang-ancang buy. Inducementnya di mana? Di sini bukan pullback. Nah, di sini pullback. Ini adalah inducement. Dengan catatan ini inducement kalau harga besok langsung turun. Kalau naik ya kita ambil inducementnya di sini. Kalau ini naik ya baru turun. Kita bisa mencari peluang buy di sini. Kalau ini besok langsung turun maka ini inducement. Kita akan mencari peluang buy-nya di mana? Di sini. Kita cari order blocknya. Order blocknya yang mana? Order blocknya itu yang ini. Ini masih ada sisa imbalance sedikit kayaknya sih. Zone buy kita perbesar aja, memastikan bahwa masih ada imbalance. Ini candlenya, mohon maaf sudah tidak ada imbalance di candle ini, maka kita bisa transfer ke sini. Nah, disinilah zone buy-nya ini menghasilkan. Di sini ada imbalance, ini imbalance. Artinya ya sama, kalau kita mau buy ya tunggu harga dari sini turun menyentuh sini membentuk change of character ya, baru buy atau membuat flip buy. Oke, atau membuat single candle order block buy, atau hanya liquidity di sini saja membuat single candle order block atau change of character, kita bisa buy, nggak harus nyentuh sini. Oke, tapi akan lebih bagus lagi kalau sampai menyentuh zone order block kita ini. Oke, seperti itu analisa saya. Jangan ditelan mentah-mentah. Kalau mau ngebuy juga seperti saya, teman-teman harus cocokkan dengan tekniknya masing-masing. Oke, seperti itu aja guys, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.